Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Khoirul Mutakin dan teman saya Alvina Francisca. Kami akan menjelaskan tentang materi perencanaan dan pengendalian manajerial. Perencanaan manajerial dalam manajemen perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi ataupun perusahaan. Perencanaan adalah fungsi terpenting dari semua fungsi yang ada dalam manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Tujuan perencanaan manajerial menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan tujuan dari perencanaan manajemen itu adalah: yang pertama, untuk memberikan pengarahan yang baik kepada manajer dan karyawan; yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian; yang ketiga, untuk meminimalisir pemborosan; keempat, untuk menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan dalam proses pengontrolan dan pengevaluasian; yang kelima, untuk mengetahui kapan dan selesainya suatu kegiatan tersebut; lalu yang terakhir, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang produktif dan untuk menghemat biaya, tenaga kerja, dan waktu. Jenis-jenis perencanaan manajerial. Ada dua jenis perencanaan manajerial. Yang pertama, perencanaan informal adalah rencana yang tidak tertulis dan merupakan tujuan bersama dari semua anggota organisasi atau perusahaan. Perencanaan formal adalah rencana yang tertulis dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Rencana formal ini merupakan rencana dari semua anggota korporasi, yang artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana dengan baik. Proses perencanaan manajerial. Proses perencanaan manajerial terdiri dari dua proses penting, yaitu yang pertama, sasaran atau goals. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh anggota organisasi atau perusahaan. Tujuan dari sasaran adalah untuk memandu manajemen atau manajerial membuat keputusan dan membuat kinerja sehingga dapat diukur. Yang kedua yaitu rencana atau plan. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Alasan-alasan perlunya melakukan perencanaan manajerial. Ada dua alasan mengapa perlunya perencanaan, yaitu yang pertama, protective benefit. Dihasilkan untuk pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, positive benefit. Dihasilkan untuk meningkatkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi-fungsi perencanaan manajerial. Ada tiga fungsi dalam perencanaan manajerial, yaitu yang pertama, fungsi pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan fisik dan manusia dalam organisasi. Yang kedua, fungsi pengarahan adalah fungsi yang berkaitan erat dengan perencanaan, karena pengarahan dan perencanaan menentukan kombinasi kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah proses peninjauan kerja yang terjadi dalam kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Pengendalian manajerial. Pengertian pengendalian manajerial adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun tujuan dari pengendalian manajerial diantaranya: A.
untuk memotivasi dan memberi semangat kepada para anggota organisasi. B. Untuk mencapai tujuan organisasi. C. Untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jenis-jenis pengendalian manajerial. Yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive control adalah pengendalian yang digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective control adalah untuk mendeteksi atau mengetahui suatu kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective control adalah pengendalian yang melakukan koreksi untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan tujuan agar kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive control adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kelima, pengendalian kompensatif atau compensating control adalah untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas. Fungsi-fungsi pengendalian manajerial. Yang pertama, sebagai alat ukur dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan atau organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akan digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengendalian manajemen atau manajerial sangatlah penting dalam suatu kegiatan usaha atau organisasi. Perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang hampir sama dan bertujuan agar kegiatan usaha atau organisasi berjalan dan tercapai suatu keinginan.